ada kisah cinta di balik munculnya lumpia Semarang yang khas. Berawal dari pertemuan dua pedagang lumpia, yakni Chua Tayo, penjual lumpia asli Tionghoa, dengan Wasi, penjual lumpia asli Semarang. Hingga suatu saat, mereka berdua justru bertukar resep dan menikah. Perpaduan resep itu melahirkan lumpia Semarang yang kini terkenal. Walaupun lumpia identik dengan kota Semarang, ada satu lumpia legendaris yang tersohor di Gang Aut Bogor. Namanya Lumpia Basah Gang Aut, Surya Kencana Bogor. Nah, saya sudah berada di salah satu lumpia basah legendaris di kota Bogor. Dia sudah ada sejak tahun 1972 dan disebut-sebut sebagai pelopor utama lumpia basah di kota Bogor. Nah, saya mencari tahu apa rahasia kelezatannya dan juga mengapa ia bisa bertahan hampir selama 50 tahun lebih. Lumpia basah Gang Aut tampaknya memang sudah melegenda. Tak jarang banyak pelanggan dari luar kota yang rela datang ke Bogor hanya ingin mencicipi lumpia basah legendaris ini. Sesuai namanya, lumpia basah, lumpianya tidak digoreng. Ditumis hanya isiannya saja. Isiannya tentu saja berbeda dengan isian lumpia Semarang. Lumpia basah Gang Aut tidak menggunakan rebung, melainkan bengkoang. Lumpia basah Gang Aut berisikan tumisan cacahan bengkoang, toge, tahu, ebi giling, dan juga telur dengan kulit lumpia basah sebagai bungkusnya. Kalau nenek kan tahun 50, awalnya si papa keliling. Baru di sini tahun 72. 72. Iya. Tapi sekeluarga berarti asli orang Bogor. Iya, asli Bogor. Sehari bisa bikin berapa lumpia basah teh? Sehari kurang lebih kalau 100 ada. 100? Iya. Ukuran lumpia basah yang cukup besar ini hanya dibanderol seharga Rp16.000. Menariknya, walaupun lumpia basah ini sudah 50 tahun lebih dan sudah diwariskan ke generasi ketiga, cita rasa lumpia basah ini tetap sama. Oke teh, menurut rahasianya. Resepnya aja nggak diganti-ganti. Dari awal dikasih tahunya ini, jadi nggak diganti-ganti. Ini kan bumbu-bumbunya tuh apa aja teh, kalau boleh tahu? Bumbunya cuma garam sama gula, sama ebi. Oh, bibinya jadi bumbunya ya? Iya. Soalnya kan nggak pakai micin. Iya. Jadi pakai ebi. Dari ebi. Kayaknya saya lihat tuh masaknya masih pakai arang. Ini kenapa dipakai arang? Kenapa nggak ganti pakai gas gitu? Ciri khasnya aja. Sama takut beda aja kan dari dulu udah pakai arang. Kalau diganti takutnya berubah. Takutnya berubah. Oh. Kami pun tertarik untuk melihat proses memasak lumpia basah secara detail. Seluruh bahan isi lumpia Gang Aut kecuali toge ditumis dalam kuali berbahan bakar arang. Diberi bumbu bawang dan rempah, tak lupa gula dan garam sebagai pelengkap. Setelah mengeluarkan wangi ebi yang khas, barulah toge dimasukkan agar tetap renyah. Setelah matang, tumisan toge, telur, dan ebi ditempatkan di atas kulit lumpia yang sudah disiapkan di atas daun pisang. Uniknya, lumpia Bogor tidak digulung seperti lumpia Semarang, melainkan dilipat hingga berbentuk persegi. Aroma ebi atau udang kering yang khas akan tercium saat kulit lumpia dibuka. Selain resep dan proses tradisional yang masih dijaga, salah satu yang tetap dipertahankan lumpia basah Gang Aut adalah kulit lumpia yang dibuat sendiri. Kulitnya tidak sama dengan kulit lumpia yang biasanya dijual di pasar. Kulit lumpia basah menggunakan adonan telur dan mentega. Menyantap lumpia basah khas Bogor tidak menggunakan cocolan saus manis seperti lumpia khas Semarang, namun tetap terasa manis dari bengkoang. Salah satu keunikan atau ciri khas dari lumpia basah khas Bogor adalah kenapa namanya lumpia basah? Karena kulit lumpianya nggak digoreng, lalu juga yang dimasak tuh hanya isiannya aja, bengkoang, toge, dan bumbu lainnya lah. Jadi kulit lumpianya enggak. Jadi ketika dimakan, dia nggak segaring, nggak serenyah lumpia Semarang. Cuman yang jadi rahasia bertahannya lumpia basah Gang Aut ini adalah cara memasaknya itu masih pakai arang. Jadi aromanya, rasa smoke-nya itu kerasa banget.
Walaupun lumpia Bogor berbeda dengan lumpia Semarang, keduanya sama-sama dipengaruhi oleh kuliner Tionghoa di masing-masing daerah. Tak heran perkembangan kuliner biasanya berasal dari daerah pecinannya. Hingga kini lumpia Bogor tersebar di mana-mana, terutama kawasan kuliner hingga sekolah dan perkantoran. Namun yang tertua dan masih eksis adalah lumpia basah Gang Aut. Menariknya, Gang Aut kawasan Surya Kencana yang menjadi lokasi berjualan lumpia basah legendaris memang belakangan menjadi pusat kuliner Bogor. Gang Aut sendiri ternyata tak hanya sekedar gang biasa, namun memiliki sejarah di dalamnya. Jadi di titik Gang Aut sekitar tahun 1920-an itu terdapat area tempat penggilingan beras yang cukup besar. Dan itu memang lokasinya itu saling berseberangan. Satu yang ada di area dekat Jalan Roda sekarang, satu di area yang dekat area Warung Bandrek sekarang, yang sekarang disebut area Gang Aut. Nah itu memang penggilingan beras besar yang dimiliki oleh pengusaha Tionghoa. Dan kami menduga bahwa memang situasi di sebuah penggilingan itu kan biasanya aut-autan atau bahasa Indonesianya acak-acakan gitu ya, aut-autan. Sehingga ya itulah yang mungkin menjadi asal kawasan ini disebut kawasan Gang Aut. Gang Aut karena memang dulu pernah menjadi kawasan yang memang aut-autan. Oh, kan panasnya jadi gitu. Walaupun lumpia basah khas Bogor ini dapat dikatakan legendaris, namun tetap saja asal-muasal lumpia adalah berasal dari Semarang. Lumpia atau lunpia sebenarnya bisa dibilang hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Nama lumpia sendiri berasal dari lafalan bahasa Hokkien, lum atau lun memiliki arti lembut, sedangkan pia berarti kue. Karena itu lumpia artinya kue yang lembut. Hal ini bisa jadi disebabkan karena sebenarnya lumpia waktu dulu tidak pernah digoreng. Lumpia memiliki cita rasa asli yang manis dan mulai digoreng ketika kultur Jawa dan Tionghoa dipadukan. Pada akhirnya, isian lumpia berubah menjadi udang atau ayam yang dikombinasikan dengan rebung. Isian ini kemudian dilapisi dengan kulit lumpia asal Tionghoa. Kombinasi kulit lumpia yang renyah, rebung yang manis, dan telur udang yang gurih membuat lumpia dengan cepat menjadi penganan favorit di Semarang. Keistimewanya lumpia Semarang apa sih, Mbak? Rebung sih. Rebung sama daun bawangnya. Daun bawangnya. Kenapa daun bawang? Cuman ada di Semarang doang. Daun bawangnya beda sama daun bawang yang kayak lokyo yang buat asinan, itu beda. Orang-orang kan masih ngira ini lokyo, sebenarnya bukan, ini daun bawang tunggal. Penggunaan isian yang berbeda antara lumpia basah khas Bogor dan lumpia khas Semarang karena menyesuaikan ketersediaan bahan di daerahnya masing-masing. Di Bogor tampaknya cukup sulit untuk mendapatkan bahan utama lumpia, yakni rebung. Sementara di Semarang, rebung bisa dikatakan cukup melimpah. Itu bahan baku yang berbeda antara bengkuang dengan rebung. Dan cita rasanya akan berbeda. Tapi masing-masing punya otentik sendiri. Gitu kan, tetap sangat diminati di masyarakat Bogor, sangat diminati. Bahkan itu jajanan kuliner yang laku kalau menurut saya sih. Karena dia ketika udah mateng, si kulit lumpia itu disimpan di atas daun pisang dan itu akan menambah aromatik, cita rasa yang berbeda juga. Mereka menjadi nafsu makannya jadi nambah. Tapi rata-rata Bogor seperti itu. Dan bentuknya seperti itu. Nah, beda dengan kulit lumpia yang ada di Semarang gitu. Kenapa bisa crunchy-nya, Mas? Karena itu digoreng, Mas. Perbedaannya agak tebal nih, Mas, kalau yang basah. Lumpia ternyata tak hanya sekedar kudapan, tapi juga sebagai bukti nyata kesuksesan akulturasi budaya Tionghoa dan suku Jawa di Nusantara yang menghasilkan kelezatan khas yang tiada duanya.